Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AM Project. Kali ini kita akan membahas tentang tips mengajukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana cepat, itulah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana. Cepat karena perkaranya selesai dalam waktu 25 hari. Mudah, prosedurnya bisa dijalani sendiri tanpa advokat. Murah, biayanya terjangkau, tidak semahal biaya yang dikeluarkan untuk gugatan biasa. Lantas, apakah orang bisa langsung datang ke pengadilan agar perkaranya selesai dengan gugatan sederhana? Ada orang-orang yang pertama kali datang ke pengadilan dan langsung diterima dalam pendaftaran. Namun, tidak sedikit orang-orang yang harus bolak-balik ke pengadilan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran gugatan sederhana. Nah, berikut ini ada 3 tips sebelum mengajukan gugatan sederhana di pengadilan agar gugatan Anda dapat langsung memenuhi persyaratan pendaftaran. Yang pertama, identifikasi perkara Anda. Identifikasi yang Anda lakukan di awal akan menentukan apakah perkara itu memenuhi kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana atau tidak. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana sebagai berikut. Perkara merupakan perkara ingkar janji atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji atau wan prestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalnya, keterlambatan pembayaran dari batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, perkara perbuatan melawan hukum terjadi akibat salah satu pihak merasa rugi karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalnya, sengaja memarkirkan kendaraan di depan tempat usaha orang lain yang menyebabkan kerugian. Kemudian, perkara tidak berkaitan dengan sengketa tanah. Sengketa atas tanah biasanya melibatkan banyak pihak dan proses pembuktiannya tidak dianggap sederhana. Perkara yang penyelesaiannya tidak diatur secara khusus oleh undang-undang harus melalui pengadilan khusus seperti penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. Nilai gugatan material tidak lebih dari 200 juta rupiah. Nilai gugatan dalam gugatan sederhana didasarkan pada kerugian yang nyata-nyata terjadi. Kerugian yang menjadi dasar nilai gugatan itu dapat meliputi biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang telah dialami, dan bunga. Penggugat dan tergugat masing-masing berjumlah 1 dan berada dalam satu wilayah hukum yang sama.
Wilayah penggugat atau tergugat boleh lebih dari satu jika memiliki kepentingan hukum yang sama. Misal, suami yang mendatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut. Yang kedua, siapkan gugatan sederhana yang ingin diajukan. Gugatan sederhana dapat dibuat secara mandiri ataupun dengan mengisi formulir gugatan sederhana yang telah ada. Apabila Anda ingin mengajukan gugatan secara mandiri, persiapkan beberapa hal antara lain identitas Anda dan pihak yang Anda gugat. Dasar gugatan yang menceritakan peristiwa dan hubungan hukum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Kemudian tuntutan. Tuntutan yang berisi apa yang ingin Anda tuntut dari pihak yang Anda gugat. Jika ingin lebih mudah, Anda cukup mengisi formulir gugatan sederhana yang dapat diunduh di web pengadilan setempat. Namun, Anda bisa mengutarakannya secara lisan. Jika Anda adalah orang dengan disabilitas, petugas pengadilan akan membantu Anda dalam penulisan gugatan. Yang ketiga, siapkan bukti-bukti pendukung. Anda adalah orang yang paling tahu mengapa dan bagaimana sengketa Anda terjadi. Karena itu, Anda perlu mempersiapkan bukti-bukti yang dapat menguatkan argumen Anda. Bukti itu bisa berupa bukti tertulis atau tidak tertulis. Bukti tertulis berupa fotokopi surat. Contohnya adalah akta, kwitansi, catatan pembayaran, dan lain-lain yang dibubuhi materai dan dicap di kantor pos untuk dibawa pada saat pendaftaran. Jika tidak ada bukti tertulis, Anda juga bisa mengajukan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang menguatkan gugatan Anda dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Apabila 3 langkah di atas sudah Anda lakukan, Anda dapat mengajukan gugatan sederhana di pengadilan. Petugas pengadilan akan mengecek kelengkapan pengajuan gugatan Anda. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan blanko kepada Anda untuk membayar panjar biaya perkara. Petugas pengadilan akan menindaklanjuti pengajuan gugatan Anda. Anda tinggal menunggu penetapan dari ketua pengadilan untuk tahapan berikutnya. Mengajukan gugatan merupakan awal dari proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Masih ada serangkaian tahapan yang harus dilalui jika perkara Anda diterima sebagai perkara gugatan sederhana. Terima kasih. Itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait gugatan sederhana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.